Yo para kaum rebahan, gimana kabarnya? Untuk film kali ini berjudul 578 Magnum atau judul lainnya dalam bahasa Vietnam 578 Pat dan Chua Ke Dien. Kenapa harus bahasa Vietnam? Karena memang filmnya dari sana guys. Menceritakan tentang seorang supir truk yang membalas dendam karena anak gadisnya telah diculik dan diobok-obok oleh seorang pedofil. Dimana ternyata pedofil ini adalah kelompok gangster terkuat di Vietnam, atau tepatnya keluarganya adalah orang yang sangat berkuasa di Vietnam itu sendiri. Jadi nggak ada satu orang pun yang berani menyentuh mereka. Namun meskipun begitu, ia tetap nekat membalas dendamnya, tidak peduli siapa dan sekuat apa mereka. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita kalur filmnya. Silahkan siapkan gorengan dan ngombenya dulu, posisikan rebahan kalian se-PW mungkin. Dan ini dia 578 Magnum. Film dibuka dengan seorang supir truk pengantar ikan yang bernama Hung dan juga putrinya yang bernama N, yang setiap hari mereka selalu bersama menikmati hari-hari dengan suka dan duka hanya berdua saja. Sementara istri Hung sampai film ini berakhir tidak diketahui identitasnya dan sedang berada di mana. Namun yang jelas keberadaan putrinya sudah cukup membuat hari-hari Hung sangat bahagia. Namun suatu hari tiba-tiba putri tercintanya N mengalami insiden yang sangat membuatnya terpukul, di mana N putrinya diculik oleh seorang pedofil dan diobok-obok oleh orang itu. Belum diketahui bagaimana cara N bisa kabur dari penculikan tersebut. Yang jelas setelah insiden itu N pun jadi terganggu mentalnya dan terpaksa dititipkan di rumah sakit jiwa diawasi oleh kenalan Hung yang bernama Miss Tam. Dan kita akan flashback sedikit untuk mengetahui yang terjadi kepada N. Ternyata suatu hari N pergi ke dermaga kargo yang ia kira ayahnya ada di sana hari itu. Namun setelah N bertanya kepada semua orang yang ada di sana, bahkan kepada satpam sekalipun, nyatanya Hung tidak ada di dermaga itu. Namun karena N sangat ingin menemui ayahnya, ia pun pergi menelusuri kawasan dermaga. Hingga akhirnya N pun bertemu dengan pria berambut emo yang katanya ia tahu keberadaan Hung. Dan iya, disinilah akhirnya N pun diculik. Kembali dengan Hung yang setiap hari selalu menemui putrinya di rumah sakit jiwa, ternyata tidak mendapatkan respon yang baik dari N. Dimana N selalu ketakutan saat melihat laki-laki berada di hadapannya, tidak luput walaupun itu ayahnya sendiri. Karena tidak terima anak gadis semata wayangnya yang diobok-obok dan terganggu mentalnya, ia pun mencoba mencari tahu siapakah si pedofil tengik yang telah menodai anaknya. Hung lantas pergi ke dermaga dan bertanya langsung kepada satpam yang ada di sana. Namun saat Hung bertanya tentang putrinya, yang jelas-jelas si satpam waktu lalu melihat N, dia malah mengelak dan mengatakan tidak tahu. Namun karena insting Hung yakin kalau satpam ini tahu tentang anaknya, ia pun memaksa si satpam untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan ketika Hung sedang memaksa si satpam untuk menjawab, tiba-tiba ada seorang anak kecil penjual roti yang datang ingin menemuinya. Yang kalau didengar dari ucapan anak tersebut, ternyata anak itu memang diminta si satpam untuk datang ke dermaga untuk yang kesekian kalinya. Dan karena sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, ia pun meminta Hung untuk mengikuti anak penjual roti itu jika ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada putrinya. Namun ketika Hung berusaha mengikuti anak itu, tiba-tiba ia kehilangan jejaknya di tengah-tengah kargo. Hung pun hanya melihat ada beberapa truk yang sepertinya sangat mencurigakan. Dan karena meyakini mereka adalah komplotan dari para pedofil, Hung pun mengikuti mereka dengan bergerantolan di bawah truk. Hingga akhirnya ia pun sampai di sebuah rumah yang sangat megah dengan penjagaan yang begitu ketat.
Namun walaupun penjagaannya sangat ketat, nyatanya Hung dengan mudah bisa masuk ke sana dan menyusup untuk mencari si anak penjual roti tadi. Hung lantas perlahan-lahan menyisir satu persatu ruangan yang ada di rumah itu. Hingga akhirnya Hung pun menemukan si anak penjual roti yang sedang bersama seorang pria. Yang sepertinya pria itu adalah pedofil yang sudah mengobok-ngobok putrinya. Tidak ingin mengambil resiko, saat si pedo itu pergi, Hung lantas menghampiri si anak penjual roti untuk membawanya pergi dari sana. Sementara tidak lama kemudian, si pedo yang kehilangan anak itu pun mencari ke sana kemari dengan iming-iming boneka yang sudah ia siapkan. Namun setelah sekian lama mencari, akhirnya ia pun menyadari kalau ada seseorang yang telah menyusup ke dalam rumahnya dan membawa pergi si anak penjual roti. Bé con của chú ơi. Keesokan harinya, Hung yang dengan tidak mengendorkan niatnya lantas terus memata-matai si pedo kemanapun ia pergi. Bahkan Hung kembali berhasil menyusup ke rumahnya dan mengalahkan semua penjaga yang ada di sana. Dan setelah berhasil menculik si pedo, Hung pun mencoba menginterogasinya agar ia mengaku kalau dialah yang telah mengobok-ngobok putri tercintanya. Namun setelah dibogem sana sini, nyatanya si pedo masih kekeh tidak mau mengakuinya dan malah mengancam balik Hung. Sementara itu di rumah megahnya ternyata ayah si pedo, kita panggil saja si Bondes, sudah mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari si pedo. Ia pun segera ke dermaga untuk menemui si satpam dan menanyakan tentang Hung yang telah menculik putranya. Namun karena memang si satpam tidak tahu identitas Hung, si Bondes pun langsung menyebarkan seluruh anak buahnya untuk bisa menangkapnya. Di tempat lain sambil membawa pedo bersamanya, Hung bertemu dengan seorang supir truk wanita yang sedang terkena apes karena truknya yang mogok. Walau awalnya Hung tidak ingin membantu karena si pedo ada di dalam truknya, namun Hung tetap berhenti dan membantu si supir wanita yang bernama Bao Phi. Namun setelah membantu Bao Phi di tengah jalan, para anak buah dari ayah si pedo pun sudah berhasil menyusulnya. Kalang kabut karena dikeroyok dari kiri dan kanan, Hung pun dipaksa berhenti di sebuah tambang di tepi jurang. Dan karena memang Hung sudah tidak bisa kemana-mana lagi, ia pun terpaksa solo versus squad agar bisa kabur dari mereka. Yang walaupun Hung sendiri adalah seorang supir truk, nyatanya Hung mampu menghadapi puluhan orang sekaligus. Namun walaupun Hung mampu menghadapi mereka semua, tetap saja ia kalah jumlah dan juga kalah stamina. Hung pun lantas mencoba kabur dengan mobil yang ada di tambang dengan segera. Namun naas ternyata Hung tidak bisa kemana-mana, dan karena memang Hung tidak bisa membiarkan dirinya mati begitu saja, ia pun memutuskan untuk melompat ke dalam jurang untuk menyelamatkan nyawanya. Dan setelah malam tiba, ternyata Hung sendiri mampu selamat setelah nyemplung ke dalam jurang. Ia pun perlahan-lahan merangkak ke atas dan menuju ke dalam truknya untuk membawa si pedo yang saat itu masih berada di sana. Namun begitu Hung hendak membawa si pedo, ternyata para anak buahnya masih menunggu mereka di sekitar tambang. Dan karena memang Hung yang sudah terluka cukup parah, ia pun tak bisa lagi meladeni semua secenguk itu dengan kondisinya yang sudah sangat kritis. Hung hanya bisa terima nasib saat dirinya diberondong peluru oleh si emo hingga terkapar. Namun lagi dan lagi karena Hung menolak mati dengan mudah, ia pun kembali memutuskan untuk nyemplung ke dalam jurang untuk menyelamatkan nyawanya. Paten memang. John Wick pun kalah ini sama si Hung. Udah ditembak, nyemplung jurang tapi tetap masih hidup. Gokil.
thích cảm giác. Em thành đó. Setelah berhasil selamat, Hung pun lantas pulang untuk pakai medkit sebentar dan mengeluarkan semua peluru-peluru yang ada di tubuhnya secara mandiri. Sementara Bondes dan anak buahnya masih terus mengejar Hung karena tahu ia berhasil selamat. Si Bondes juga menyelidiki asal-usul Hung karena penasaran kenapa supir truk bisa mengalahkan mereka semua. Yang ternyata diketahui Hung adalah mantan pasukan khusus yang sudah pensiun sejak 7 tahun yang lalu. Dan tentu kenyataan itu pun membuat si Bondes semakin khawatir karena ia sendiri sudah tahu kalau Hung tidak akan mungkin melepaskan mereka semua setelah anaknya si Pedo mengobok-ngobok putri Hung. Di sisi lain, Hung yang sudah sehat walafiat mendatangi rumah sakit jiwa untuk menitipkan putrinya kepada Miss Tam. Karena Hung hari itu sudah memutuskan akan membantai habis kelompok si Pedo, tidak peduli dirinya selamat atau tidak. Namun di saat menuju ke kediaman si Pedo, di tengah jalan, Hung kembali dikeroyok oleh anak buah Bondes. Dan kali ini yang mengeroyoknya adalah para Riders Woman. Dan sebagai lelaki sejati yang walaupun para woman-woman ini sangat beringas dan hendak membunuhnya, Hung tetap bersikap agak lembut kepada mereka dengan hanya menabuk para woman-woman itu dan tidak ada niatan sama sekali untuk membunuh mereka. Setelah tidak berhasil dengan para woman, kali ini mereka pun menggunakan rencana licik untuk bisa menangkap Hung, di mana si Emo dan beberapa anak buahnya datang ke rumah sakit untuk menculik putrinya. Begitu juga dengan Miss Tam. Hung yang mendapatkan kabar tersebut langsung dari si Emo pun mau tidak mau harus membuat deal dengan mereka, yakni Hung harus datang ke dermaga jika ia ingin putrinya selamat. Setelah sampai dermaga, yang tentu saja Hung tidak akan dengan mudah bisa menyelamatkan putrinya karena si Emo ini meminta Hung untuk mengalahkan mereka terlebih dahulu sebagai syaratnya. Dan yang sudah tentu ini akan menjadi pertarungan yang sangat berat untuk Hung karena dia harus mengalahkan orang-orang yang sangat terlatih, tidak seperti cecenguk-cecenguk yang sebelumnya. Sudah lelah, letih, dan lunglai setelah melawan puluhan orang seorang diri, tiba-tiba ada satu cecenguk lagi yang datang dan menghalangi jalan Hung. Kita sebut saja si Lapet. Dan ternyata Lapet ini bukan sembarang Lapet, karena dia rupa-rupanya bisa mengimbangi Hung tidak seperti cecenguk yang lainnya. Dan karena memang stamina Hung sudah terkuras habis, akhirnya Hung pun tumbang di tangan si Lapet. Setelah tumbang, Hung lantas dipertemukan kembali dengan putrinya untuk bisa bersama untuk yang terakhir kalinya. Karena si Emo dan para cecenguk lainnya yang akan menghabisi Hung saat itu juga. Namun begitu Hung akan dieksekusi, tiba-tiba dari belakang ada pendekar berpayung yang datang menyelamatkan Hung. Yang ternyata pendekar berpayung itu adalah Baufi, si supir truk yang pernah Hung bantu waktu lalu. Ternyata alasan Baufi membantu Hung adalah karena dia sendiri seorang polisi yang sedang menyamar untuk menangkap kelompok si Pedo. Belum jelas alasan sesungguhnya kenapa Baufi menargetkan kelompok mereka. Yang pasti Baufi sendiri mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan para cecenguk Pedo, termasuk si Lapet yang berhasil mengalahkan Hung. Sementara di sisi lain, kita akan mengetahui alasan kenapa Baufi hendak menangkap kelompok Pedo.
Yang ternyata ayah pedo sendiri, si Bondes, menjalankan bisnis yang memang sangat dilarang di negara manapun, yakni menjual organ-organ manusia dan juga perdagangan wanita, di mana terlihat ada banyak sekali anak di bawah umur dan juga wanita-wanita muda yang sedang disekap. Dan diketahui di antara semua wanita yang disekap, tak terkecuali anak-anak, nantinya akan dibunuh dan diperjualbelikan organ tubuhnya. Để hết trứng thì thôi. Beberapa hari kemudian, di sebuah tempat yang antah berantah, Hung kembali memburu si pedo yang saat itu sedang mengadakan konser dadakan di lautan lepas. Dengan menyelam, Hung lantas menyerang semua penjaga yang ada di sana satu persatu. Dan begitu semua penjaga sudah berhasil dilumpuhkan, pertarungan duel antara pedo dan Hung pun akhirnya terjadi. Namun ternyata Hung sendiri sempat kesulitan meladeni si pedo bertarung di atas sampan. Dan yang akhirnya Hung pun menenggelamkan si pedo sampai benar-benar kehabisan nafas, agar Hung lebih mudah untuk menangkapnya. Setelah berhasil menangkap si pedo, Hung lantas pergi ke kediaman ayahnya, si Bondes, untuk menghakiminya juga. Namun sebelum sampai kepada si Bondes, Hung harus meladeni salah satu anak buahnya yang terkuat, yaitu si Jangkung. Dengan perawakannya yang sangat besar, tentu Hung pun amat kesulitan melawannya. Namun karena Hung adalah mantan pasukan khusus, ia pun bisa mengalahkan si Jangkung dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Dan pada akhirnya sampailah Hung kepada si Bondes, ayah si pedo yang juga tidak kalah kejam dari anaknya. Dengan menggenggam sepucuk pistol, si Bondes pun langsung menembaki Hung dengan membabi buta. Hung yang bisa menghindari tembakan si Bondes pun langsung menyerangnya dari balik tirai. Namun serangan itu nampaknya tidak membuat si Bondes menyerah. Kali ini dengan sebilah katana, si Bondes dengan mata melotot mencoba menebas Hung secara brutal. Beberapa tebasan pun sempat mengenai punggung Hung. Namun ternyata tebasan itu tidak membuat nyalinya ciut. Hung pun membalas tebasan tersebut dengan menyayat-nyayat setiap urat-urat saraf yang ada di tubuh si Bondes. Hingga akhirnya si Bondes pun tewas. Setelah berhasil mengalahkan si Bondes dan semua anak buahnya, kini giliran si pedo yang harus memilih mau mati sendiri dengan melompat ke jurang atau mati di tangan Hung. Namun saat Hung hendak mengeksekusi si pedo, tiba-tiba Baovi datang dan meminta Hung untuk menyerahkan si pedo kepada pihak kepolisian untuk diadili. Dan yang mantepnya, kalau di negara Konoha kan misalnya korban nggak sengaja tuh bunuh tersangka atau pelakunya, kan bisa kena penjara. Nah ini si Hung balas dendam untuk putrinya, membunuh puluhan orang, dia bisa dijamin bebas sama hukum Vietnam. Mantep pokoknya lah. Tapi ya sudahlah, yang jelas setelah semuanya selesai, putri tercintanya pun sudah kembali sehat walafiat seperti sedia kala. Mereka akhirnya bisa kembali tertawa bersama setiap hari. Dengan masih menjadi supir truk pengantar ikan, Hung pun menjalani hidupnya dengan sangat bahagia, berdua bersama putri tercintanya. Dan film pun tamat. Itu dia 578 Magnum. Gimana? Lumayan mantep filmnya kan? Banyak adegan-adegan tarung sarung yang sangat epik, walaupun agak-agak nggak masuk akal aja gitu. Terlalu OP Hungnya. Masuk jurang, ketembak, tapi masih tetap hidup juga. Paten, ngalah-ngalahin John Wick pokoknya. Tapi yo wes lah, namanya juga film, ya terserah mau digarap gimana. Yang jelas silahkan tinggalkan jejak kalian dengan komen, like, dan subscribe-nya biar channel ini tambah berkembang dan saya semakin semangat untuk selalu menghibur kalian semua yang lagi gabut. Ya udah segitu aja dulu rangkuman film kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Arigato gozaimashita, campur film undur diri dan ciao.